Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang static routing pada mikrotik. Di sini kita ada topologi 3 router dan 2 PC. Fokus kita adalah bagaimana agar PC 1 dapat terhubung dengan PC 2 yang mana itu berbeda network. Baik, pertama kita konfigurasikan IP address pada masing-masing router dan PC sesuai dengan topologi. Dimulai dengan router 1. Ini passwordnya default admin 0, kita no. Kemudian kita berikan IP address add address 192.168. Untuk interface 1 dulu ya. Kita ke view, interface. Nah, untuk interface 0 pada JNS3 itu adalah interface 1 pada real device. Baik, di sini kita lanjut untuk interface 1 dulu ya, interface 0 ini ya, interface 1 yaitu 1.1 1.1/24 interface header 1. Baik, di sini header 0, ini nggak usah dihiraukan, ini header 1. Jika sudah, kita lanjut ke header 2, IP address 192.168.3.1/24 interface header 2. Baik, ke router 2, admin passwordnya 0, kita no. IP address address 3.1, ini 3.2 192.168.3.2/24 interface header 1. Ingat ya, header 1 itu header 0 pada ini. Jadi kita nonaktifkan saja agar tidak bingung, atau kita aktifkan lalu kita beri catatan header 1, header 2, header 1, header 2, oke, seperti ini ya. Lanjut ke router 3, router 2 belum selesai ya. IP address address 192.4.1/24 interface header 2. Lanjut router 3, admin passwordnya 0, salah username-nya ya, ada spacebar tadi 0, no. Kemudian IP address address 192.4.2/24 interface header 1. Lanjut 192.168.2.1/24 interface header 2. Jika sudah, kita coba ping dari router 1 ke router 2 dan router 2 ke router 3 terlebih dahulu. Ping 192.168.3.1 berhasil ya. Jika pada router 2 168.4.2 berhasil juga. Kalau kita router 1 ke router 3, maka hasilnya pasti akan fail karena berbeda network.
4.2. Nah, menurut to host, artinya belum ada konfigurasi IP root atau belum mengenal network tersebut. Nah, pada PC juga kita konfigurasikan IP add, kemudian 192.168.1.2/24, kemudian masukkan gateway-nya. Gateway-nya yaitu IPC router yang terhubung pada komputer 1.1 invalid. Kita tanda tanya satu IP add di sini contohnya ini ya, nggak ada penulisan add-nya ya. Coba kita tulis ulang, IP 192.168.1.1/24, kemudian masukkan gateway-nya. Kebalik 1.2 seperti ini. Kita coba enter, checking for duplicate address. Kita tunggu, berhasil ya. Kita coba ping ke router 192.168.1.1, berhasil ya, reply. Nah, pada PC 2 juga kita pasangkan IP 192.168.2.2/24, kemudian gateway-nya 2.1. Kita enter, tunggu, berhasil. Kita coba ping 192.168.2.1, reply juga. Nah, saat ini kita goalnya yaitu agar router 1 dapat terhubung dengan router 3 atau PC 1 dapat terhubung dengan PC 2. Kita coba ping dulu ke PC 2, harusnya masih failed ya, 2.2. Nah, masih failed, destination network unreachable. Ini kita harus konfigurasikan static routing atau dynamic routing. Artinya kita harus merouting antar network. Kita mulai dari router 1, IP root tab IP root add, IP root set ya, numbers, ini kita kontrol C, bentar, salah ini. IP root add destination address. Nah, ini pada router 1 destination address-nya itu adalah tujuannya itu PC 2 networknya yaitu 2.0. Kita masukkan networknya 2.0/24, kemudian gateway-nya kita masukkan yaitu IP atau interface yang terhubung langsung dengan si router 1, yaitu interface router 2 either 1 3.2 192.168.3.2. Kita enter, kemudian kita masukkan juga 4.0 IP root add destination address 92.4.0/24, gateway-nya sama 3.2. Nah, jika sudah, kita coba tes ping dari router 1 ke router 3. Ping 192.168.4.4.2.
masih timeout ya, masih timeout karena ini sudah memiliki, tapi router 4 belum kita konfigurasikan IP routing. Jadi kita perlu konfigurasi IP routing pada semua router agar semua router dapat mengenal semua network. Nah, di sini kita static routing juga untuk router 2. IP route at destination address-nya rute PC2 terlebih dahulu 168.2.0, kemudian gateway-nya, interface yang terhubung langsung yaitu 4.2, kemudian IP route at destination address-nya 1.0, kemudian gateway-nya yaitu 3.1. Nah, lanjut ke router 3, IP route at destination address-nya yaitu PC1 1.0/4, gateway-nya yang terhubung langsung dengan router 3 yaitu 4.1 168.4.1, kemudian IP route at destination address-nya router 192.168.3.0/24, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.4.1. Jika sudah, kita coba ping ke router 1 3.1, berhasil ya. Nah, sekarang kita coba ping ke PC1, berhasil. Sekarang kita coba ping dari PC1 ke PC2. Nah, berhasil ya. Jadi semakin banyak router yang terhubung, maka semakin banyak pula kita static routing jika pakai static ya. Jadi static routing ini tidak cocok untuk sebuah jaringan yang besar dan terus berkembang, karena setiap berkembang, misal di kantor itu ada 100 router, kemudian berkembang setiap bulan nambah 1 router misal, maka atau nambah network baru pada router itu, maka untuk dapat terhubung ke jaringan tersebut, network baru tersebut harus di static routing ke 100 router tersebut. Maka ini sangat merepotkan kan. Jadi static routing ini tidak cocok untuk suatu jaringan yang besar dan terus berkembang. Jadi kalau di kantor itu ada cuma 2 router, itu masih bagus menggunakan static routing. Tapi kalau jaringannya besar, saya sarankan menggunakan dynamic routing. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang dynamic routing. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.